Shalom. So Shalom. happy to be back. Senang sekali bisa kembali. I went missing for the last 4-5 years, 5-6 years. Aku sempat hilang 5-6 tahun. Every time I come back, I feel I came back home. Pada saat saya kembali ke sini, saya merasa saya kembali ke rumah. Hallelujah. By the way, Frank, everything you say about me, I understand. No? Jadi Franz, semua yang kamu katakan tentang aku mengerti. I know you say good thing or bad thing about me. Saya tahu kamu bilang baik atau buruk tentang saya. Praise the Lord. Hallelujah. It's good to be back in the family of the Lord. Senang bisa kembali dalam keluarga Tuhan. You know, I was thinking in my free time, I was thinking that actually for preacher and teacher, jadi pada saat waktu saya agak luang, There's only saya berpikir sebenarnya untuk pendeta dan pengkhotbah, there's actually only one thing for them to do. hanya satu hal yang perlu mereka lakukan, That is to just teach the truth of the Word of God. yaitu hanya untuk mengajar kebenaran firman Tuhan. To teach the truth that the devil do not want his people or the people of the world to know. Hanya perlu mengajar kebenaran yang iblis tidak mau orang-orang ini tahu That is atau the dengar. main task of every preacher and teacher, Itulah tugas utama dari semua pengajar dan to pengkhotbah, reveal the promises and the truth of God to the people. untuk menyatakan janji dan kebenaran Tuhan kepada jemaat. In Romans 10 verse 14 to 15, it said, "How then shall they call on the Lord in whom they have not believed? And how shall they believe in him whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher?" And then he went on to say, "And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things." Roma 10 ayat 14 sampai 15 boleh dibuka. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia kalau tidak ada yang memberitakan? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. So our main task is to preach and teach the truth of the gospel and the truth of the living God. Jadi tugas utama kami adalah untuk mengajarkan kebenaran Injil dan kebenaran Tuhan yang hidup. It was said that there are 7,487 promises of God in the Bible to his people. 7,000. 7,487. Jadi dikatakan bahwa ada 7.487 janji Tuhan untuk jemaat. And they're all good and amen. Dan mereka semuanya baik dan amin. We are so blessed to be the children of God. Kita sangat diberkati untuk menjadi anak-anak Tuhan. And there's so much for us to discover what has been in store for you and for me. Banyak And for us. hal yang mesti kita temukan, apa yang sudah diberikan buat Tuhan bagi kita. Out of 7,000 over promises, more than 3,000 promises are about wealth, money, and our earthly needs. Jadi lebih dari 3.000 janji itu, dari 7.000 sekian adalah tentang kebutuhan kita, tentang harta, tentang uang. More than the subject of love, faith, and hope. Lebih dari subjek kasih, iman, dan pengharapan. That is a different subject altogether. We are not going to touch on that today. Dan kita nggak akan Yeah. sentuh tentang itu hari ini. But today I'm going to talk about one of the promises that the devil hid for you to and me to know. Saya ingin ceritakan hari ini satu janji yang iblis ini sangat nggak mau kita tahu. Let me begin by telling you about story of soccer. Jadi- How many soccer fans are here? Jadi berapa Soccer, banyak yang suka people sepak love bola di soccer. sini? Berapa banyak yang suka sepak bola? So few surprise. Kok sedikit I sekali thought yang suka sepak Indonesia is bola? very famous with soccer. Saya kira Indonesia sangat terkenal olahraga Everybody sepak loves bola. soccer, right? Semua orang suka sepak bola. Yeah, some of them. Wow, yeah. Okay, I want you to imagine with me lah. Saya ingin bayangkan, Anda bayangkan bersama-sama dengan saya. If your soccer team Kalau tim sepak bola is Anda playing against
the opposite team, sedang bermain melawan musuhnya, and they were down to 3-0 and left 10 minutes to go. jadi mereka kalah 3-0 dan sisa 10 menit waktunya. Everyone would have given up hope when a Pasti situation semua- like that happened. Pasti semua orang akan sudah menyerah. Pada saat itu. 3-0 with 10 more minutes to go. 3-0 dengan 10 menit lagi sisa waktu. You have given up your team. Pasti saudara sudah menyerah. But suddenly something happened. Tetapi tiba-tiba sesuatu terjadi. Wow, all the team works together as a team. Semua anggota tim bekerja bersama Wow, sebagai sebuah every tim. player understand each other. Semua pemain sangat mengerti satu dengan yang lain. And they give all they have. Mereka kerahkan semua yang mereka For the miliki last 10 minutes. dalam 10 menit terakhir. And they scored 10 goals in the last 10 minutes. Lalu mereka tiba-tiba mencetak 10 gol dalam waktu 10 menit. Wow, every minute one goal. Setiap menit 1 gol. Wow, that was a fantastic win. Oh, itu adalah kemenangan yang luar biasa. That victory is overwhelming victory. Dan kemenangan itu adalah kemenangan yang besar. They have overcome every odds and impossibility. Yang mengatasi semua ketidakmungkinan dan ya semua ketidakmungkinan, kemustahilan. The kind of triumphs that they had Kemenangan seperti ini yang mereka miliki, is exactly what Paul is telling us. kemenangan seperti ini yang diceritakan Paulus kepada kita. In Romans chapter 8, Di verse Roma 37, pasal 8 ayat 37, Paul says, Paulus katakan, in all these things we are more than conqueror through him who loved us. tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. This win that the soccer had is not an ordinary win. Jadi kemenangan yang dimiliki ini bukan kemenangan yang biasa. It is a win that make everybody think was impossible. Jadi kemenangan yang membuat orang berpikir, wah nggak mungkin ini. They are not just a conqueror, they are more than a conqueror. Mereka bukan cuma pemenang, tetapi lebih daripada orang-orang yang And menang. that is what Paul is saying, that you and I, we can do the same in Christ who love us. Dan inilah yang Paulus maksudkan bahwa saudara dan saya bisa melakukan hal-hal yang sama kita yang di dalam Kristus. We can have the same kind of victory in our life. Kita bisa mendapatkan kemenangan yang sama dalam hidup A kita. victory over all impossibility. Jadi kemenangan-kemenangan yang sepertinya tidak mungkin. Today we would like to unpack these words to understand what it means to be more than conqueror and how we can live this truth every day in our life. Jadi kita akan belajar hari ini tentang kebenaran ini dan bagaimana kita bisa menghidupi kebenaran ini dalam hidup kita. Okay, let's firstly look at the context of what is actually the battle that we all face in life. Jadi kita lihat konteksnya sebenarnya peperangan atau pertarungan apa yang sedang kita hadapi dalam hidup. By the way, we will always have battle, okay? Dan ngomong-ngomong kita akan selalu ada pertarungan. The day we have no battle is the day we are in heaven. Jadi kita nggak punya pertarungan pada saat kita nanti di surga. Nobody disturbs you. Tidak ada yang ganggu saudara. You do your thing, he do his things. Saudara lakukan pekerjaan saudara, semuanya aman. Every day we have battle and every day we need to depend on God. Jadi setiap hari kita ada peperangan dan setiap hari kita butuh bergantung And as we oleh depend Tuhan. on God, we will experience his victory. Pada saat kita bergantung kepada Tuhan, kita akan Haleluya. mengalami kemenangannya. Haleluya. Okay, let's start with the context of what battle are we talking here. Jadi kita akan belajar konteksnya tentang peperangan apa ini. In Romans chapter 8 verse 35 to 36. Roma 8 ayat 35 sampai 36. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Paul was talking about real problem in life. Jadi Paulus sedang berbicara tentang problem-problem nyata dalam hidup. Problem and struggle that he went through every day. Jadi ini adalah struggle atau masalah yang dia lewati setiap hari. And he continued to stand firm and believe God. Dan dia lanjut untuk berdiri teguh dan percaya kepada Tuhan. Today, our struggle could be disrupting of our plan, persecution of our faith, the lack of scarcity in our life. Hari ini struggle kita, mungkin dalam kekurangan dalam hidup. We may not have a shipwreck or Mungkin kita nggak, be beaten, or we may not have the same kind
battle that Paul went through, Mungkin kita tidak mengalami peperangan yang sama seperti yang dialami Paulus. Paulus mengalami kapalnya karam. that we may go through our set of modern problems. Tapi mungkin kita akan melewati masalah-masalah modern dalam hidup kita. I know Indonesia, many people talk about Saya tahu, lack in life, scarcity in life. saya tahu di Indonesia banyak orang berbicara tentang kekurangan dalam I hidup. don't have this, I don't have that, I lack of this, I lack of that. Saya kurang ini, saya kurang itu. It's so common, Sangat umum. and your lack actually put you into to test of trusting God. Jadi sebenarnya kekurangan itu sedang mengetes atau menguji kepercayaanmu pada Tuhan. And in verse 36 is Di ayat 36, he quoted in Psalms 44 verse 22. dia Psalm 44. sebenarnya dia mengutip Mazmur 44 ayat 22. For your sake we face death all day. We are considered as sheep to be slaughtered. Paul knew the hardship hardship personally, imprisonment, beating, shipwreck, and more. Jadi seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Paulus sangat mengerti tentang ini karena dia mengalami bahkan kapalnya sampai karam pada waktu hidupnya. What Paul described, the struggle are something that is real in his life. Jadi struggle atau masalah yang Paulus jelaskan di sini adalah sesuatu yang nyata dalam hidupnya. And as we read about the letter of Paul, based on what he described, we're actually listening to a man who have gone through the journey. Jadi pada saat kita baca surat-surat Paulus, kita dengarkan apa yang sedang dia alami, sebenarnya dia benar-benar mengalami itu. And he know exactly what struggle you and I are going through. Dan dia tahu dengan tepat apa yang sedang kita alami. And it's good to hear from people who have that experience. Dan baik untuk mendengar dari orang-orang yang sudah memiliki pengalaman tersebut. One who have walked the journey. Yang sudah menjalani perjalanannya. And we can learn from him. Dan kita bisa belajar dari dia. Hallelujah. Haleluya. We face battle too in our own modern world. Dan kita juga mengalami peperangan-peperangan dalam dunia modern kita. Maybe it's financial crisis or health scares. Mungkin itu adalah krisis finansial atau masalah kesehatan. Some of us may be going through some broken relationship. Beberapa dari kita mungkin mengalami hubungan yang sudah hancur. Some find difficult even to live a Christian life. Beberapa mungkin merasa susah untuk menghidupi You're kehidupan facing the Kristen. world that is always opposing your faith. Jadi engkau mengalami dunia yang selalu melawan iman kepercayaanmu. All these are real thing that we are going through. Dan ini adalah hal-hal nyata yang kita lewati. But Paul's reason or his objective is that we don't have to live under such heaviness. Jadi tetapi poin dari Paulus atau misi dari Paulus untuk mengatakan bahwa kita tidak perlu hidup dalam suatu yang berat seperti itu. Because in the midst of all these Dan di tengah-tengah semuanya ini that you and I are going through, yang kita sedang lewati, God have a final say in what you go through. Tuhan punya kata terakhir dalam apa yang saudara alami. And God's final say to your situation is that you do not need to go through and be defeated. Dan kata-kata terakhir Tuhan adalah engkau tidak perlu melewati itu dan engkau tidak perlu kalah. God sees everything. Tuhan in our life. melihat semuanya dalam hidup kita. Whatever you're going through right now, He knows. Apapun yang saudara sedang alami sekarang, What dia you're mengerti. thinking, He knows. Apa yang saudara pikirkan sekarang, dia mengerti. What you plan to do next, He also knows. Apa yang kau rencanakan untuk lakukan berikutnya, dia juga tahu. So it's best we come to God transparent and open. Jadi yang terbaik adalah saudara datang kepada dia dengan transparan, dengan terbuka. Let Him take over your problem. Biarkan dia yang ambil masalah saudara. Cast all your care upon Him. Jadi serahkan segala khawatirmu kepada dia. He will sustain you. Dia yang akan memelihara saudara. And He will make you a great conqueror. Dan dia akan membuat engkau lebih dari pemenang. What's the meaning of more than a conqueror? Apa sih artinya lebih dari pemenang? In verse 37 we see that no, in all these things we are more than conqueror. The Greek meaning for this word is that we are above and beyond a conqueror. Jadi dalam semuanya The itu Greek kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dalam bahasa Yunani ini artinya above and beyond. Jadi di atas dan di atas lagi. Jauh lebih daripada pemenang. It is not just winning.
bukan hanya sekedar menang. It is having super victory and overwhelming triumph. Ini adalah tentang memiliki kemenangan yang super, yang besar. Just think of a boxer who knocked out an opponent in the first round. Jadi berpikirlah tentang seorang petinju yang mengalahkan musuhnya di ronde pertama. How many of you know Mike Tyson? Berapa dari saudara tahu Mike Tyson? You know, all know Mike Tyson. Semua tahu Mike Tyson. There was one match, Ada satu pertarungan, he knocked down the opponent within few seconds. dia mengalahkan musuhnya dalam beberapa detik. If I can remember correctly, it was held in Japan. Kalau saya ingat dengan benar itu ada di Jepang. When the bell ring, the bell ring, Pada saat lonceng belnya berbunyi, within few seconds he punched the opponent and he's flat on the floor. dalam beberapa detik dia meninju musuhnya dan dia sudah jatuh di. A lot of people pay a lot of money to watch the match. Banyak orang bayar banyak uang untuk lihat pertarungan itu. And especially those who came late and got nothing to watch. Jadi orang-orang yang telat nggak nonton apa-apa. Wow, finish, game over. And then he won a 20 million prize money. Lalu dia menang 20 juta dolar And then uang hadiah. he went home with his prize money. Dan dia pulang dengan uangnya yang 20 juta itu. And he met his wife in the house. Lalu dia bertemu dengan istrinya di rumah. And the wife said, honey, where are the money? Dan lalu istrinya tanya, sayang di mana uangnya? He has to hand over the money. Dia harus kasih uangnya ke istrinya. Mike Tyson was the conqueror. Jadi Mike Tyson adalah pemenang. But his wife is more than a conqueror. Tapi istrinya lebih daripada pemenang. Hallelujah. Just a joke lah. Okay, so here is the key. Dan inilah kunci. We don't achieve the victory on our own. Kita tidak mencapai kemenangan itu dengan sendirian. If you look at earthly conqueror, Kalau saudara lihat pemenang-pemenang yang earthly sendirian. conqueror rely on their strength, their strategy, their resources. Jadi pemenang-pemenang dunia itu bergantung pada strategi mereka, pada sumber daya mereka. But our victory come through Him who love us. Tapi kemenangan kita ini datang dari Dia yang mengasihi kita. It didn't say our victory come from Him who strengthened us. Bukan tidak dikatakan oleh Dia yang telah menguatkan kita. Our victory comes through Him who love us. Spesifik Paulus katakan oleh Dia yang mengasihi kita. Paul recognized that the stability in our life in Christ is His love. Paulus itu dia menyadari bahwa stabilitas atau kestabilan dalam hidup kita ini adalah kasih Tuhan. Hallelujah. Jesus already fought the ultimate battle on the cross. Yesus sudah menang dalam peperangan di kayu salib. Defeating sin and death and the power of darkness. Dia mengalahkan dosa, kematian dan kekuatan kegelapan. You can find this in Colossians 2:15. Saudara bisa temukan ini Kolose 2 ayat 15. So because of his victory, Karena kemenangannya, we share in the same triumph as his. kita berbagi dalam kemenangan yang sama And there's seperti dia. nothing that we cannot undo. Dan Cannot undo. There's nothing that we cannot undo. There's nothing that's impossible. tidak ada yang tidak bisa kita We lakukan. can triumph over every impossibility. Saudara bisa menang atas semua kemustahilan. Not hardship, not even the devil. Bahkan tidak iblis pun tidak bisa. Not even the death himself. Bahkan kemenangan pun tidak bisa menang atas kita. Because our fight is the good fight. Karena pertarungan kita, peperangan kita adalah peperangan yang baik. In 1 Timothy 6 verse 12, 1 Timotius 6 ayat 12, it says, fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, wherever thou art also called, and profess a good profession before many witnesses. bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Paul says, fight the good fight of faith. Paulus katakan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. What is the good fight of faith? Apa itu pertandingan iman yang baik? You have to go and fight. Apakah saudara harus You berperang? have to struggle and, Saudara harus bergumul, to saudara win struggle, the fight. harus menang, berjuang? No. Tidak.
The good fight of faith is fighting a fight that's already won. Jadi peperangan iman yang baik itu adalah memerangi peperangan yang sudah dimenangkan. Hallelujah. So my dear brother and sister, Jadi- no need to struggle lah. Tidak perlu struggle saudara-saudaraku. The fight that we are fighting each day in our life are fight that have already been won. Jadi perjuangan yang kita sedang perangi atau peperangan yang sedang kita perangi dalam setiap hari ini sudah dimenangkan. Our part is to focus and shift our attention on the love of God. Jadi bagian kita hanyalah untuk fokus dan mengarahkan perhatian kita kepada kasih Tuhan. That He loved me so much. Dan bahwa Dia mengasihi kita sangat Every situation will be overturned. dan semua situasi akan dibalikkan. It is shifting your focus. Itu peperangan setiap hari adalah merubah fokus kita. When your focus is right, Pada saat fokus saudara benar, things will be right. hal-hal itu akan benar. I'll give you an example. Contoh, You know, I'm in the army. pada saat saya di tentara, di wajib militer, I was trained as a sniper. saya dilatih sebagai penembak jitu. Sniper is a sharpshooter. Jadi penembak jitu, sniper. Don't play with me, you know. Jangan main-main dengan saya. By the way, I'm considered a dangerous person in our country. Jadi saya dianggap sebagai orang berbahaya di negara kita. My name is actually in the police record. Jadi nama saya ada di catatan polisi. Because as a sniper, we can be employed as an assassin. Jadi karena sebagai seorang penembak jitu atau sniper, kita bisa di-hire atau dibayar untuk jadi pembunuh. We have the skill to shoot and Karena bring kita- down somebody that we are asked to shoot. Jadi kita punya kemampuan untuk membunuh orang yang kita disuruh untuk bunuh. So if I were to hit a target Karena kalau saya tembak satu target, 500 meter away, 500 meter bisa. I have a rifle, Saya punya tembak rifle selaras panjang, a good rifle, rifle yang baik. I have a good scope Aku for me punya to see, teleskop untuk lihat. and I have good bullet. Saya punya peluru yang baik. 7.62 caliber bullet. 7.62. Oh, 7.12, Yeah, it's about- 7.62 It's about so mm. big, so big, yeah. Yeah. I have good rifle, I have a good scope, I have a good bullet. Saya punya tembak yang baik, saya punya teleskop yang baik, saya punya peluru yang baik. I have everything good for me to do the job. Saya punya semua yang baik untuk lakukan pekerjaan itu. And we are trained to shoot under different terrain. Dan kita sudah dilatih untuk Different weather. menembak di alam di kondisi alam, kondisi cuaca yang berbeda-beda, bermacam-macam. Windy or strong wind, slow wind. We study all this. Jadi anginnya keras, anginnya enggak keras, kita pelajari semua And itu. we study the position to use and the lighting of the day. Kita pelajari posisinya dan kita pelajari posisi pencahayaan. Everything we are trained to do. Semuanya kita dilatih untuk lakukan. So for me to hit the target, Jadi bagi saya untuk tembak target itu, there's only one thing I need to do right. hanya satu hal yang perlu saya lakukan benar. Put my rifle Taruh tembak saya right at the target ke arah targetnya. and set the right aiming point. Jadi tembak di aiming point yang benar. Aiming point may not be directly to the person, Mungkin sasarannya bukan langsung ke orang itu. depending on the movement of the target. Tergantung dari pergerakan orangnya, And targetnya. many times we have to aim off. Seringkali kita harus arahkan ke arah yang lain. And 500 meter of success is very, very high for us. Jadi 500 meter tembak sukses rate-nya itu sangat tinggi. Everything we have, Semua yang kita miliki, we just have to shift our focus right. kita cuman perlu arahkan fokus kita dengan benar. And we squeeze, Dan kita tembak. and the target went down. Lalu targetnya jatuh. The same thing we walk with God. Sama dengan perjalanan saudara dengan Tuhan. Everything is given. Semuanya sudah diberikan. Everything. Semuanya. You just have to put your focus Saudara hanya perlu taruh fokus saudara. on the love of the Lord, Pada kasih on Tuhan. the love of Christ. Pada kasih Kristus. When you have the right focus, Padahal saudara- everything will be taken care. Pada saat saudara punya fokus yang benar, semuanya akan diurus. There will be disturbances. Akan ada gangguan-gangguan. There will be distraction. Akan ada pengalihan perhatian. Yeah, but when I put my rifle right, Pada saat saya sudah taruh ini senjataku dengan benar, I will have my own distraction. saya akan punya gangguan-gangguan The wind sendiri. can suddenly go very strong. Tiba-tiba anginnya keras. My target could have changed his position, Bisa jadi targetnya pindah posisi. but I stay patient. Tapi aku sabar.
fixing my eyes on my target. Arahkan pandanganku pada target Just like I itu. will stay patient in the Lord. Sama seperti aku akan sabar dalam I Tuhan. focus my eyes on Him. Dan fokus perhatianku pada Where Tuhan. my helps come from. Dari situlah In pertolonganku times datang. of my needs. Dari dialah pertolongan datang untuk Hallelujah. kebutuhan kita. Praise the Lord. Amin. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. So when we focus on the eyes of the Lord, focus our eyes on the Lord, Pada saat kita arahkan mata kita pada Tuhan, that is where the source of our victory in life comes. dari situlah sumber kemenangan hidup kita. Come through Him who loved us. Datang melalui Dia yang mengasihi kita. Love is such a powerful thing. Jadi kasih itu adalah sesuatu When yang you know- sangat kuat. When I know that Joan loved me very much, Pada saat saya tahu Juan sangat mengasihi saya, I will always have confidence coming to Him. jadi saya akan selalu percaya diri datang kepada Share Dia. with Him my problem, my this and that. Saya akan berbagi dengan Dia masalah I saya, know he will pikiran listen. saya. Saya tahu Dia akan mendengar. And when He can help, He will help me. Pada saat Dia bisa membantu, Dia pasti membantu saya. And many times the devil will want to distract you from the love of the Lord. Dan seringkali iblis akan berusaha mengalihkan perhatian saudara dari kasih Tuhan. Because when you are no longer sure of God's love, Pada saat saudara tidak yakin lagi akan kasih Tuhan, that's when He got you. pada saat itulah dia sudah That kena. was how Dia sudah tangkap saudara. That was how Adam and Eve fell in the Garden of Eden. Karena itulah Adam dan Hawa jatuh di Taman When the Eden. devil cast doubt into Eve, that did God really say this? Did He really love you and care for you? Jadi dia kasih keraguan dalam pikiran Adam dan Hawa dengan dia katakan, kalau Tuhan benar-benar, apakah Tuhan benar-benar ngomong seperti ini? Jadi seakan-akan membuat Adam dan Hawa itu jadi ragu akan kasih Tuhan. God don't want you to eat from the tree of knowledge of good and evil. Tuhan gak mau kamu makan dari pohon pengetahuan baik dan buruk. Because He doesn't want you to be like Him, know what is good and what is evil. Karena dia tidak mau kamu sama seperti dia tahu yang baik dan yang buruk. He cast doubt into the mind and the heart of Eve. Dia lemparkan keraguan-raguan pada pikiran Adam dan Hawa. And that's where their understanding and the security in the love of God got shaken. Dan pada saat itulah pengertian mereka dan keamanan mereka dalam kasih Tuhan itu digoyahkan. The same tricks He used in the Garden of Eden is still using today to you and me. Jadi tipuan yang sama yang dia pakai di Taman Eden masih dipakai pada saudara dan saya hari ini. So my dear brother and sister, victory comes from the one who loved us. Jadi saudara-saudaraku, kemenangan itu datang dari Dia yang mengasihi kita. The one who loved us Dia yang mengasihi kita, point us to the cross. mengarahkan kita kepada kayu salib. In Romans 5:8 Di says, Roma 5 ayat 8 katakan, God demonstrate His own love for us in this, while we were still sinner, Christ died for us. akan tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. His love is not just a feeling. Jadi kasih-Nya ini bukan hanya sebuah perasaan. It is an action that secure our salvation in Him. Itu adalah sebuah tindakan yang mengamankan keselamatan kita di dalam Dia. And when Jesus rose from the dead, we know that nothing can separate us from His love. Pada saat Dia bangkit dari antara orang mati, kita tahu bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. No matter what we face, Tidak peduli apapun yang sedang kita hadapi, whether we face a failure or losses, apakah kita menghadapi sebuah kehilangan atau kegagalan, Christ's love always hold fast kasih and Kristus guarantee selalu us our victory. kasih Kristus selalu memegang kita, kemenangan kita. That is what the resurrection is all about. Resurrection. Itulah His tentang itulah resurrection. kebangkitannya. If Jesus died and never resurrected, Kalau Yesus mati dan tidak pernah dibangkitkan, he is a history. dia cuma sejarah. You know, understand what I'm saying? Kau mengerti apa yang saya katakan? Yeah, because of His resurrection, Tapi karena kebangkitannya, He is the present God. dia ada sekarang. Dia It's not Tuhan masa kini, Tuhan hari ini. Many religion that people worship are all history. Someone in the history. Jadi banyak agama yang mereka sembah adalah seseorang dari sejarah. But Jesus is the present God. Tapi Yesus ada hari ini. Dia adalah Because- Tuhan hari ini. Because He's alive. Karena dia sudah bangkit.
He walked with me, talked with me, Dia berjalan bersama dengan saya, dia berbicara kepada saya, and he joked with me. dia kadang-kadang bercanda dengan saya. A living God that all of us can experience. Dia adalah Tuhan yang hidup yang setiap kita bisa alami. And a living God that can help you to walk through your journey of struggle. Tuhan yang hidup yang bisa membantu Anda melewati perjalanan struggle atau pergumulan masalah Anda. So we can imagine that when we go to struggle, we are never alone. Jadi kita bisa, saudara bisa bayangkan bahwa pada saat kita melewati masalah, kita tidak pernah sendirian. He is backing us all the time. Dia selalu mendukung kita. With him, we are able to conquer every impossibility. Bersama dengan dia, kita mampu mengatasi semua kemustahilan. Because in him, we had the power and the authority of heaven. Dalam dia, kita memiliki otoritas dan kuasa surga. Just imagine Bayangkan, that a small little tiny woman. mungkin ada perempuan yang kecil. Just imagine a small tiny little woman. Jadi ada perempuan yang kecil, bayangkan. When he see a truck driving very fast, Pada saat dia lihat truk yang jalan dengan cepat, he want to stop the truck. Dia Do ingin- not drive so fast. dia pingin stop truk itu. Jangan Reduce your nyetir speed. terlalu cepat, pelan-pelan. The truck driver will not care about her. Jadi supir truk gak akan peduli tentang dia. But if this same little woman will put on the police uniform and with a badge of the country, Tapi it- kalau it change everything. perempuan kecil ini pakai seragam polisi, pakai lencananya polisi, dia itu akan merubahkan segalanya. Because the badge that he wear represent the authority from the president, from the whole country police force, and all the authority that is given to her. Karena seragam dan badge-nya ini menggambarkan atau melambangkan semua otoritas dari kepolisian seluruh negara dan pemerintah itu ada di dia. So with the authority of the badge that she's wearing, she will call a truck to stop. The truck will quickly stop for her. Dan dengan otoritas itu, kalau dia suruh truk itu untuk berhenti, truk itu akan berhenti. Because she has the backing and authority of the whole country behind Karena her. dia punya backing dan otoritas dari seluruh negara. All of us are wearing a badge Kita of sebenarnya Christ. sedang pakai badge atau lencana Kristus. We have the authority of heaven. Kita punya otoritas surga. Wow, that's powerful. Itu sangat luar biasa, sangat powerful. How many of you have seen the mirror this today when you wake up? Have seen the mirror. Berapa banyak dari saudara sudah lihat cermin pada saat saudara bangun tadi? All have seen the mirror. Semuanya pasti sudah lihat cermin hari ini. Some see very fast. Kadang ada orang yang melihat dengan cepat, Some take longer time. kadang ada yang butuh waktu. Too much to do. Banyak yang dilakukan di depan cermin. So many of us see the mirror and we forget what we see and walk away. Jadi ada kita yang lihat cermin lalu kita lupakan apa yang kita lihat dan pergi. We don't realize that we are seeing more than conqueror in the image. Saudara nggak sadar bahwa saudara the sedang mirror. lihat gambar orang yang lebih daripada pemenang di situ. Hallelujah. Yeah. So God back us in everything that we face. Tuhan akan membackup kita dalam semua yang kita hadapi. Yeah. So Jesus is our commander. Dan Yesus adalah komandan kita. And his victory on the cross ensure that we are not scraping by, but we are more than conqueror. Jadi kemenangannya di atas di kayu salib itu memastikan bahwa saudara dan saya lebih dari pemenang. So we are walking around with the authority that God has given. Jadi saudara to us. sebenarnya sedang berjalan-jalan ini dengan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. That's why Jesus can tell the disciples, you go and preach the gospel. Makanya Yesus bisa kasih tahu kepada para murid, engkau pergi dan khotbahkan Injil, When you ceritakan see the Injil. sick, you just lay hand. Pada saat engkau lihat orang sakit, When this- tumpang tangan. When someone is demon possessed, you just cast out. Pada saat orang sedang kerasukan iblis, kau usir saja. Everything is easy Semuanya mudah and natural. dan natural, alami. Amen. How wonderful if we all realize the fact of who we are. Jadi akan sangat indah kalau saudara menyadari fakta siapa saudara sebenarnya. Nothing can stop us. Tidak ada yang bisa menghentikan saudara. This church will
need to change place. What is it? This church need to change Mungkin place. gereja ini akan butuh untuk pindah tempat. Maybe you take the whole floor. Mungkin perlu ambil satu lantai. The whole place. Yeah, everywhere people Amin. wait to come in. Jadi di mana-mana orang akan menunggu untuk datang. You know, Paul Jo Yong-yi, or now he changed his name to David, right? The late pastor from Korea. Saudara tahu Paul The pastor of the world largest church. Choi Yong-gi ya, Ya. dari Korea. Saudara tahu dia. Yeah. You all know him, right? Saudara- When he was in his younger days, Pada saat dia masih muda, his church grow very fast. jadi gerejanya tumbuh dengan cepat. Everybody was so shocked to see the congregation that he has. Semuanya sangat terkejut dengan jumlah jemaatnya. Not only they see the size of his church, Bukan hanya mereka lihat ukuran they also gerejanya, see the happening that's happening in his church. mereka melihat kejadian-kejadian yang terjadi di gerejanya. So many pastors ask him, Banyak pendeta yang tanya dia, what did you do? apa yang kamu lakukan? You have so many things happening and we have nothing. Dan kamu mengalami banyak hal yang terjadi dan kita nggak punya apa-apa. His reply today is very simple. Jadi jawabannya kepada mereka sangat simple, I sederhana. just preach everything the Bible promised for his believer. Jadi aku hanya mengkhotbahkan apa yang dijanjikan Alkitab kepada orang-orang percaya. Everything the promises of in the Bible I just preach to my people. Jadi janji-janji Tuhan itu aku They cuma pray for the mengkhotbahkan. sick, they will heal. Mereka berdoa untuk orang sakit akan disembuhkan. They can cast out demon Mereka bisa usir setan. and they can speak in tongue. Mereka bisa berbahasa lidah. And when they worship God, heaven came down. Pada saat mereka menyembah, And surga turun. miracles happen in their life one after another. Dan mujizat-mujizat banyak terjadi dalam hidup mereka. All I need to do is to preach and teach them the promises of God. Dan yang saya perlu lakukan adalah berkhotbah tentang janji-janji Tuhan. And when they know of what is given to them, they just get hold fast to it. Jadi pada saat mereka tahu apa yang mereka punya, apa yang sudah diberikan Tuhan kepada mereka, mereka hanya berpegang pada itu. Our part is just to hold fast. Bagian kita hanya Everything is berpegang. given. Karena semuanya sudah diberikan. Hallelujah. Are we still walking around like, I'm nothing, I'm poor thing, I'm down to earth, Apakah kita masih berjalan-jalan dengan rasa down, aku bukan siapa-siapa, aku nggak punya apa-apa. Yes, there will be time we are down. Ada waktu di mana kita down. Just like Paul have gone through that. Paulus pun mengalami itu. But we must rise up. Tapi kita harus bangkit. And each time we rise up, we are better than before. Jadi pada saat kita bangkit, kita akan lebih baik daripada kita yang sebelumnya. So as we live a life of courage in the Lord, Jadi pada saat kita menghidupi kehidupan yang penuh dengan keberanian dalam courage Tuhan, to face situation, keberanian untuk menghadapi situasi-situasi, just like Paul faced his experience in prison and death, seperti Paulus menghadapi pengalamannya dalam penjara dan dalam menghadapi kematian, but he kept on preaching tapi dia terus berkhotbah because he knew God was with him. karena dia tahu Tuhan bersama-sama dengan dia. He is not afraid of unknown. Dia tidak takut hal-hal yang dia Where tidak God send, he ketahui. goes. Dimanapun Tuhan mengirim dia, dia pergi. And it means each time he go, he has hope in his heart. Artinya kemanapun dia pergi, dia punya harapan dalam The hatinya. hope, he knows he has the hope, and the hope is he's not alone. Dan pengharapan itu adalah pengharapan bahwa And dia tidak everything pernah that he sendiri. go through will be overcome. Dan semua yang dia lewati pasti akan, masalahnya pasti akan selesai. Even when you feel life is at a loss. Saudara mungkin mengalami kehidupan yang penuh dengan kehilangan. You feel like everything has come to an end. Dan semuanya selesai sepertinya. But remember, Jesus reigned. Tapi ingatlah bahwa Yesus memerintah. And we reign with him. Dan kita memerintah bersama-sama dengan dia. And in all situations, Dan dalam semua situasi, God is the one who always have the final say. dalam semua situasi Tuhan yang punya kata-kata terakhir. When God say it's not time to go, you don't go. Jadi pada saat Tuhan berkata belum waktunya untuk pergi, When engkau God nggak says it's pergi. time to go, you go with confidence and faith in him. Pada saat Tuhan berkata ini waktunya untuk pergi, kamu pergi dengan percaya, confidence dalam dia. Hallelujah. In Revelation chapter 5 verse 10, it's talking about let us reign with Christ. Wahyu 5 ayat 10 katakan, mari kita memerintah bersama-sama dengan We Kristus. can reign with him even now. Dan bahkan kita bisa memerintah bersama-sama dengan dia sekarang. It's not the thing of the future, it's Itu bukan today.
masa depan, itu hari ini. Yeah, amen. So, what battle are you facing today? Jadi peperangan apa yang sedang saudara hadapi hari ini? It can be a struggle in marriage, Mungkin struggle dalam pernikahan, a wayward child or health crisis, mungkin anak yang bermasalah atau kesehatan. bring it to Jesus. Bawa itu semua ke dalam Yesus. Pray for his strength, Berdoalah untuk kekuatannya, trust in his love, percaya pada kasihnya. and live as someone who have already won the Dan battle. saudara hiduplah sebagai seseorang yang sudah memenangi pertarungan itu. And maybe you know someone who is discouraged Mungkin saudara tahu orang yang sedang putus asa, and going through the journey of struggle. melewati perjalanan struggle ini. Share the truth with them. Berbagikan kebenaran ini bersama dengan kepada mereka. They too need to realize that they themselves are also more than a conqueror in Mereka juga Christ. perlu sadar bahwa mereka lebih daripada pemenang dalam Kristus. Amen. So what we know, we share. Jadi apa yang kita tahu, kita bagikan. What we don't know, we learn. Apa yang kita nggak tahu, kita pelajari. And that is our part in the body ministry. Inilah bagian kita dalam pelayanan tubuh Kristus. Hallelujah. Look at one another. Jadi saudara lihat satu dengan yang lain. We are all more than conqueror. Kita semua lebih daripada pemenang. Is there area that you have difficulty conquering? Kalau ada area yang saudara mengalami kesulitan untuk menangi, Let's face it together. mari hadapi bersama. But the Bible says, let's weep with those who weep and rejoice with those who rejoice. Alkitab katakan mari kita menangis bersama-sama dengan mereka yang menangis, bersukacita bersama-sama dengan mereka yang bersukacita. So what I share to you today, Apa yang saya bagikan kepada saudara hari ini, that we are more than conqueror, bahwa kita lebih daripada pemenang, is a very same message that helps me in my young Christian life. adalah pesan yang sama yang membantu saya pada waktu saya masih baru jadi orang Kristen. I was a person without confidence. Saya adalah orang yang tidak punya kepercayaan diri. In my teenage year, I don't even know what my future will be. Saya pada saat saya muda, masih remaja, saya nggak tahu masa depan saya seperti apa. My confidence is so low in life, I have no courage to see people eye to eye. Kepercayaan diri saya dalam hidup sangat rendah, bahkan saya nggak berani untuk melihat orang di matanya. I just live in my world of pity. Saya hidup dalam dunia yang penuh rasa kasihan. No idea in life. Nggak tahu harus ngapain dalam hidup. One day a friend invited me to church. Suatu hari ada seorang teman yang mengundang saya ke gereja. And when I step into the church, the sister usher, lady usher, want to shake my hand. Jadi pada saat saya masuk dalam gereja, ada usher perempuan yang menyalami tangan saya. I was even afraid to hold her hand. Saya sangat takut untuk pegang tangan usher ini. Now shake, I look at the floor. Jadi pada saat saya salami, saya lihat ke lantai. And I quickly walk into the church. Saya langsung jalan masuk. And when I heard about what Christ has done for me, Pada saat saya dengar tentang apa yang Kristus sudah how lakukan much buat He saya. loves me and died for me, Seberapa dia sudah mengasihi saya dan dia sudah mati untuk saya. I rush to give my life to Jesus. Saya lari untuk memberikan hidup saya kepada Yesus. Because I have nothing anyway. Karena saya nggak punya apa-apa juga. And He has everything for me. Dan dia punya semuanya buat saya. I went out, I accepted the Lord. Saya datang situ, saya terima Tuhan. I prayed a sinner's prayer. Saya berdoa, berdoa orang berdosa. When I went home before I sleep, the same night, Pada saat malam yang sama, saya pulang, belum saya tidur. I prayed the sinner's prayer 3 more times. Saya doa sinner's prayer itu 3 kali. To be very sure. 3 kali lagi. To be very sure that I did not miss out this Jesus that I heard. Supaya saya nggak kehilangan Yesus yang barusan saya dengar ini. And as time go on, Pada saat waktu berjalan, I learned of Him, saya belajar tentang dia, that He is a living God. bahwa dia Tuhan yang hidup. And I start to learn to talk to Him. Saya mulai belajar berbicara I sama still dia. remember the first prayer I prayed and God answered me. Saya masih ingat doa pertama yang saya doakan dan Tuhan jawab. I was going out of my house and the sky was very dark. Saya pada waktu itu sedang keluar dari rumah dan langit itu sangat gelap. And it started to rain. Mulai hujan. And I said, Lord, you stop the rain. Saya berdoa, Tuhan tolong hentikan hujan. After a few seconds, the rain stopped. Setelah beberapa detik, tiba-tiba hujannya berhenti. I was so happy. Saya sangat happy.
God hears me. Tuhan dengar saya. And from there on, I start to talk to him more things Jadi dari situ saya mulai banyak ngomong sama dia. and ask him more questions. Saya mulai tanya banyak tentang dia. And he answered me. Lalu tiba-tiba dia jawab saya. Oh, I hear him. Lalu saya dengar dia. He's a living God. Dia adalah Tuhan yang hidup. And I start to walk more and more. I learn of him. Dan lebih banyak lagi saya belajar tentang dia. Then I learn nothing is impossible. Selalu saya belajari bahwa tidak ada yang mustahil. Yeah, I can do anything through Christ who strengthens me. Kamu bisa melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang menguatkan kamu. And in very soon, his confidence is my confidence is in Christ. Jadi segera sejak itu kepercayaan saya adalah dalam Kristus. My ability is in Christ. Kemampuan saya adalah di dalam Kristus. So Christ's confidence take over my confidence. Jadi confident atau kepercayaan Kristus itu mengambil His kepercayaan ability saya. become my ability. Kemampuan dia menjadi kemampuan saya. So I can say like what Paul say, Aku bisa bilang apa yang Paulus katakan, Christ is all my sufficiency. Kristus adalah semua yang aku butuhkan. I can do all things through Christ who strengthens me. Aku bisa melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang menguatkan aku. This become the guiding force of my life. Dan ini menjadi pembimbing dalam hidup saya. And then the Lord said, you go Indonesia, Lalu Tuhan bilang, kamu pergi ke Indonesia, you go Vietnam, pergi ke Vietnam, you go here, you go there. pergi sana, pergi sini. I said, yes Lord. You go Thailand, yes Lord. Pergi ke Thailand, ya Tuhan. All the unknown places. Semua tempat-tempat yang tidak Never saya been kenal, before. yang tidak pernah saya pergiin dulunya. Because Christ is my confidence. Karena Kristus adalah confidence He saya. is my strength. Dia adalah kekuatan saya. He's my hope. Dia adalah harapan saya. And above all, He loves me. Dan di atas semuanya dia And mengasihi with that saya. confidence, I step out in faith. Lalu dengan kepercayaan itu saya melangkah dengan iman. And it has been 25 years already. Dan sudah 25 tahun. Hallelujah. Hallelujah. So from a no-confident person, Jadi orang yang sama sekali nggak percaya diri. when you place a no-confidence in Him, Pada saat saudara taruh ketidakpercayaan diri saya He give kepada you, dia. He give you His confidence. Dia yang akan tukerin dengan kepercayaan dirinya dia. What are you struggling in right now? Apa yang sedang saudara gumulkan hari ini? Give it to Him. Kasih kepada dia. In exchange, Ditukerin nanti. He gives you the opposite of what you have. Dia akan kasih yang berlawanan dengan apa yang kamu kasih. Weakness, ke He dia. give you strength. Pada saat saudara kasih kelemahan, dia akan kasih kekuatan. Sorrow, He give you joy. Saudara kasih dia kesedihanmu, dia kasih ke saudara sukacitanya. What is it that you have? The Lord say, come, give it to me. Apa yang saudara miliki, Tuhan katakan, "Come, datang, kasih kepadaku." So all my walk with the Lord is just learning to do an exchange. Jadi perjalanan saya dengan Tuhan adalah cuman tukar-tukeran. Nothing theological about it. Tidak ada yang terlalu You don't need to go teologikal. to Bible school to learn. Enggak perlu sekolah Alkitab untuk belajar. You don't need to go to theological school to learn. Tidak perlu ke sekolah teologi untuk It is belajar. a experience of life. Ini adalah pengalaman hidup. Just learn to exchange with God all the time. That's all you do. Belajar untuk cuman tukar-tukar dengan Tuhan. And Itu yang saudara lakukan. from there you make you become a conqueror and more than a conqueror. Saudara tunggu, saudara akan menjadi lebih daripada pemenang. Hallelujah. It's not just hearing about what you just heard. Bukan cuma mendengar tentang apa yang saudara baru dengar. Many truth Banyak kebenaran about the promises of God tentang janji Tuhan is not taught, it's caught. bukan hanya diajar, tetapi ditangkap. Amen. You may listen to what the teacher teach. Okay, you. Mungkin saudara dengar apa yang you have been taught about God is like that. mungkin saudara cuma dengar apa yang diajarkan, lalu saudara berpikir aku sudah diajarin tentang ini dulu, ini. It's all head knowledge. Semuanya pengetahuan di kepala saja. But from your head to travel is 1 foot down to your heart is very difficult. Tapi dari kepala ini untuk masuk dalam hati ini sangat susah. The real change come when it drop into your heart. Perubahan yang nyata itu datang pada saat ini dari kepala turun ke hati. That's why it has been said that this distance from your head to the heart is the longest distance one can travel. Jadi jarak dari kepala ke hati ini adalah jarak yang terjauh yang saudara bisa jalani. When what has been taught to you Apa yang saudara diajarkan kepada Anda drop into your heart, jatuh ke hati Anda, you have caught it. kamu sudah tangkap itu.
and your life will never be the same. Dan hidupmu tidak akan pernah sama. Hallelujah. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you for His love. Terima kasih untuk kasih-Nya. Without His love, I don't know where I will be. Tanpa kasih-Nya aku gak tahu aku akan di mana hari ini. I may be a gangster somewhere in the street. Mungkin aku bisa jadi gangster juga. I may be in jalanan. jail today. Mungkin saya juga bisa di penjara. I don't know. Saya gak tahu. But His love brought me back. Tapi kasih-Nya bawa saya kembali. His love kept me, Jadi kasih-Nya yang menjaga saya. protect me, Melindungi saya. and make me a conqueror Membuat saya lebih daripada pemenang. in my life. Dalam hidup. Hallelujah. Haleluya. So, in conclusion, Dalam sebagai kesimpulan. Romans 8:37 isn't just a verse. Roma 8 ayat Quote. 37. Bukan cuma ayat untuk dikutip. It is a truth for us to live. Ini adalah sebuah kebenaran yang dihidupi. From here, drop to here. Dari kepala jatuh ke hati. When you drop to here, you caught it, you live in it. Pada saat ini sudah jatuh ke hati, saudara sudah tangkap itu dan saudara akan hidupi itu. And no matter what comes against us, Tetapi tidak peduli apapun yang sedang melawan kita. trouble, persecution, or even Masalah, death, penganiayaan atau kematian. we are more than conqueror Kita through lebih dari Christ's pemenang. love. Melalui Dia yang mengasihi kita. So let us live here today with our head held high. Mari kita tinggalkan tempat ini dengan kepala yang terangkat tinggi. Not because we are strong, Bukan karena kita kuat. but because our Savior is strong. Karena juru selamat kita kuat. Not because we know what to do, but because we have a Savior who always know what to do. Bukan karena kita tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi kita tahu bahwa ada juru selamat yang tahu apa yang harus dilakukan. Amen. So I pray that whatever you heard today Aku berdoa apapun yang saudara dengar hari ini will not stay here, tidak akan hanya tinggal di sini. but will drop into here. Tapi akan jatuh ke dalam hatimu. And you will never be the same. Dan saudara tidak akan pernah sama. Hallelujah. Haleluya. Let us pray. Mari kita berdoa. Heavenly Father, we thank you Bapa yang di surga, kami bersyukur for making us more than conqueror through Christ your Son. karena Engkau sudah membuat kami lebih daripada pemenang melalui anakmu Help us Yesus to Kristus. trust in your love and live with confidence, Bantu kita untuk percaya pada kasih-Mu dan hidup dalam kepercayaan. courage and hope. Keberanian dan harapan. Strengthen us who are Kuatkan kami weary Tuhan. Pada saat kami lelah, kuatkan kami. and let us shine as witness of your victory in Jesus. Mari kita bersinar sebagai saksi dari kemenangan-Mu dalam Yesus Kristus. Hallelujah. Haleluya. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami Amen. berdoa. Amin. Amen. Amen.